Tapi sih sebenarnya sesuai sama kondisi sekarang, Nes. Kalau seandainya corona itu masih panjang, bisa-bisa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi di channel Yuk Kita Belajar. Yo. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi untuk membicarain tentang SNMPTN. Cuma kakak mau kenalin dulu nih murid-murid kakak ya, yang ada di belakang ini. Coba dong, kenalan dong dari yang paling ujung ini nih. Halo, aku Imelda. Imelda, IPA ya Smel? Aku IPA, IPA dari SMA? SMA Negeri 10. Oh, SMA Negeri 10 Bogor. Terus yang tengah? Hai, aku Agnes. Agnes dari Taruna Andika. Taruna Andika Bogor ya. Iya. Terus yang paling ujung sini? Halo, aku Karin. Karin. IPA ya Serin? IPA. IPA dari SMA 10. iya SMA 10 Bogor. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku deh kak, aku mau nanya. Kira-kira kesalahan dalam kita ikut SNMPTN itu apa aja ya kak? Nah, ini bagus banget nih pertanyaannya nih Agnes ya. Ini banyak banget kesalahan anak-anak dalam SNMPTN. Yang pertama ya, anak-anak itu kudet sama info SNMPTN. Mereka itu nggak terlalu tahu tentang info SNMPTN. Ini banyak banget. Nah, jadi dari sekarang kamu itu harus tahu info SNMPTN. Guru BK? Gitu. Jadi kamu itu harus banyak-banyak deh atau deket-deket sama guru BK. Ya. Kamu deket nggak sama guru BK? Deket. Deket. Nah, kamu cari tahu tuh, diskusi sama guru BK kamu ya tentang info SNMPTN, atau kamu sering-sering main ke web resmi SNMPTN ya. Gitu. Kayak misalkan gini, kamu tahu ketetapan nggak? Nggak tahu? Kurang tahu sih kak. Kurang tahu. Kamu tuh harus tahu setiap prodi, setiap jurusan kamu harus tahu ketetapannya. Nah, ketetapan itu rumusnya daya tampung dibagi dengan peminat dikali 100%. Kamu cari daya tampung dari jurusan yang kamu pilih dibagi dengan peminat dikali 100%. Nah, hitungannya gini. Kalau seandainya ketetapannya itu kecil, persentasenya kecil, berarti peluangnya besar. Tapi kalau ketetapannya itu besar, ya persentase ketetapannya besar, berarti peluangnya kecil. Jadi berbanding terbalik ya. Ketetatan sama peluang itu berbanding terbalik. Berarti pilihan pertama kamu itu adalah ketetapannya kecil kan? Ya, ketetapannya kecil. Berarti berarti peluangnya besar. Pilihan pertama kamu paling nggak ketetatan yang kecil ya. Gitu. Baru pilihan kedua itu yang ketetatannya agak sedikit besar lah. Ya. Kamu juga harus tahu NRM. Tahu NRM nggak? Nah, nilai rata-rata minimum. Dari sekarang kamu cari tahu nilai rata-rata minimum dari prodi yang kamu mau ambil ya. Informasi-informasi itu hanya didapat sama guru-guru BK. Guru BK, terus juga bisa juga sama kakak, kamu diskusi-diskusi sama kakak atau sama bimbel-bimbel. Kamu cari tahu deh, cari tahu referensi yang banyak tentang SNMPTN. Yang kedua, banyak anak yang nggak tahu performance nilai kalian. Mereka itu kadang-kadang nggak mengetahui nilai yang relevan sama prodi yang kalian itu pilih. Jadi kalau seandainya misalkan nilainya itu memang kecil, maaf gitu ya, di antara misalkan 80 sampai 83, mereka itu kadang nggak realistis gitu. Misalkan mereka harus memilih yang NRM-nya tinggi gitu. Itu kan secara logika kan ya nanti juga hasilnya nggak maksimal kan ya. Makanya dari sekarang masih ada satu semester lagi untuk meningkatkan nilai kalian. Nah, yang ketiga itu terlalu berharap sama SNMPTN gitu. SNMPTN kan kayak gacha gitu kan, kayak nggak pasti gitu. Rezeki itu kan nggak ada yang tahu kan. Kali aja kamu diterimanya di SBMPTN walaupun nilai kamu itu tinggi, tapi jangan terlalu berharap sama SNMPTN gitu. SNMPTN itu belum pasti.
banyak anak-anak yang mungkin udah pede sama nilainya, alumninya banyak di sana, terus juga akreditasi sekolahnya itu A, terus juga nilai rata-ratanya tinggi, KKM-nya tinggi. 8 faktor yang kakak tadi sebutin itu tinggi, tapi juga jangan terlalu berharap karena itu nggak pasti gitu. Jadi kamu itu emang bener-bener harus belajar juga SBMPTN. Kalau tahun lalu sih UTBK-nya itu hanya TPS aja. Kalau prediksi kakak 2021 juga UTBK-nya itu TPS kalau prediksi kakak. Tapi sih sebenarnya sesuai sama kondisi sekarang, Nes. Kalau seandainya corona itu masih panjang, bisa-bisa hanya TPS aja. Nah, jadi kamu jangan terlalu berharap sama SNMPTN walaupun nilai kamu itu cukup untuk mendapatkan universitas dari SNMPTN itu. Yang terakhir adalah anak-anak tuh kurang sama doa. Gitu. Mereka itu kadang terlalu ikhtiarnya atau berusahanya dengan nilai aja, belajar aja. Mereka lupa. Karena yang ngasih rezeki itu kan Tuhan kan? Iya. Gitu, yang ngasih rezeki itu Tuhan, ya mintanya sama Tuhan gitu. Kamu itu emang harus sering-sering rajin ibadah. Ada kasus gitu murid kakak nih sekitar ketika waktu di Jakarta, dia pintar gitu, dia anak pintar, tiap hari dia belajar, tapi pada hari H ketika UTBK ya, dia itu sakit gitu, dia sakit dan akhirnya pas ketika SBMPTN malah justru dia nggak ikut SBMPTN. Bayangin deh, dia udah daftar, terus ketika di hari H badannya panas, meriang, dan akhirnya dia nggak ikut SBMPTN. Itu kan artinya apa? Artinya kan mungkin Allah nggak mengizinkan kita untuk ikut SBMPTN. Amit-amit deh ya. Makanya kamu itu bener-bener harus rajin-rajin ibadah. Kalau emang bener-bener punya hajat gitu ya, hajat yang penting, kamu emang harus banyak-banyak doa deh. Simpulannya sebenarnya itu dari sekarang kamu itu harus tahu tentang informasi SNMPTN ya. Itu harus tahu SNMPTN itu dari sekarang informasi-informasinya. Dan kamu jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Kamu itu untuk belajar SBMPTN tuh kamu lakuin aja. Gitu, kamu lakuin ya. Toh juga kalau seandainya kamu belajar SBMPTN pun juga kalau kamu diterima SNMPTN juga nggak rugi-rugi amat kan ya. Iya, Pak. Toh juga ilmu mah buat bermanfaat untuk ngelatih logika kalian masing-masing gitu ya. Ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada? Udah cukup. Infonya cukup gitu. Dari Kak Bunga ada pesan-pesan nggak? Tetap semangat, yakin kalau misalkan jurusan yang kamu pengenin itu pasti kau bisa dapet. Terus perhitungan itu penting banget, apalagi kalau kalian itu mau masuk PTN. Jadi strategi itu jangan ntar-ntarin, tapi harus dipikirin dari sekarang. Gitu ya, Gitu. dari Oke. sekarang ya. Kamu hitung-hitung ya tadi ya, yang 8 faktor itu ya. Ya. Gitu, itu penting banget. Ya udah nih ya, karena pertanyaannya itu sampai sini aja, kakak mau tutup nih. Cuma pesan buat subscriber kakak, perhatikan 8 faktor tersebut, kamu hitung ya, peluang kamu itu ada di mana gitu ya. Terakhir, jangan lupa Subscribe, like, komen, Dan share ke semua teman-teman kamu. biar kakak itu semakin semangat untuk bikin konten-konten yang menarik ya. Oh iya, ini murid-murid kakak kalau misalkan mau diajak kayak gini lagi, kamu tinggal ini aja ya, minta sama kakak, insya Allah nanti kita akan ganti-gantian murid-murid yang lain gitu ya. Nah, assalamualaikum.